Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subekti, mahasiswa program studi Magister Manajemen Universitas Sanggau Bandung, akan menyampaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer dengan dosen pengampu Associate Profesor Dr. Farida Julati, SHSEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil tema Artificial Intelligence atau IA dan dilema etika pengambilan keputusan. Adapun dengan latar belakang masalah bahwa rumah sakit swasta saat ini menggunakan IA untuk efisiensi biaya, eh, meliputi penentuan triase, prediksi lamar rawat inap, dan seleksi layanan premium. Namun pada beberapa bulan kemudian ditemukan adanya diskriminasi terhadap pasien BPJS dan sering menolak pasien geriatri. Selain itu, terdapat beberapa keputusan krusial medis tanpa adanya transparansi kepada pasien. Hal ini berjalan berbulan-bulan tanpa adanya pengawasan dan validasi secara memadai. Berdasarkan masalah tersebut dapat dilakukan analisis. Yang pertama berdasarkan etika AI, bahwa selayaknya implementasi kecerdasan buatan dalam ranah layanan publik idealnya tunduk pada triase moral meliputi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kemudian juga bias algoritma, di mana AI mendiskriminasi pasien rentan karena dilatih menggunakan parameter kapitalistik dan metrik perputaran tempat tidur. Selain itu, analisis etika AI ini juga terdapat nihil transparansi dan akuntabilitas, di mana terjadi asimetri informasi secara sengaja serta pelepasan tanggung jawab moral dengan tidak menerapkan sistem human in the loop. Kemudian analisis berdasarkan etika bisnis, manajemen menjadikan efisiensi biaya operasional sebagai tameng, kemudian mereduksi nyawa dan mata pasien menjadi sekedar variabel angka serta beban finansial. Selain itu, juga rumah sakit mengorbankan kewajiban pemeliharaan dan melakukan kelompok rentan sebagai alat bukan tujuan utama. Analisis selanjutnya berdasarkan teori pemangku kepentingan, di mana terjadi dampak reduksionis kebijakan rumah sakit. Stakeholder teori bahwa manajemen terjebak pada bias shareholder primacy yang menguntungkan pemilik modal, namun menghancurkan hak pasien rentan. Kemudian dampak terhadap profesi medis, di mana tenaga kesehatan kehilangan otonomi karena dipaksa untuk tunduk pada rekomendasi efisiensi biaya. Kemudian analisis berdasarkan good corporate governance, di mana terjadi transparansi yang hancur, yaitu manajemen melakukan tindakan manipulatif dengan menyembunyikan motif diskriminatif algoritma dari publik. Selain itu juga pada prinsip kewajaran terjadi kastanisasi layanan kesehatan yang berbasis status ekonomi, yang mematikan prinsip keseraan perlakuan. Analisis selanjutnya berdasarkan pendekatan ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Pada sosial, institusi gagal memegang izin sosial untuk beroperasi dan malah justru memperburuk ketimbangan akses kesehatan masyarakat. Selain itu, kepemimpinan juga gagal memitigasi risiko karena mengimplementasikan teknologi tanpa melakukan algoritma impact assessment. Kemudian analisis berdasarkan hak konsumen, yang dalam hal ini adalah pasien. Pasien menjadi korban penggunaan AI dan kehilangan hak atas informasi yang jujur dalam pengambilan keputusan medis. Selain itu, juga rumah sakit melanggar kontrak yang tersirat secara hukum dengan menyembunyikan keterlibatan mesin dalam menentukan nasib medis pasien. Analisis berdasarkan prinsip keadilan, di mana rumah sakit mengabaikan sumpah dan keadilan pelayanan. Selain itu juga alokasi sumber daya medis dialihkan dari derajat kegawatan klinis menjadi berdasarkan margin profit ekonomi. Analisis selanjutnya berdasarkan prinsip benefisensi dan non-malefisensi, bahwa pada prinsip benefisensi kewajiban memberikan manfaat maksimal didistorsi. Jadi AI bukan lagi digunakan untuk meningkatkan akurasi diagnosis medis, namun direduksi menjadi alat filter ekonomi. Kemudian pada prinsip non-malefisensi, menolak pasien lansia, meminggirkan pasien BPJS demi neraca keuangan,
yang secara aktif membiarkan pasien terpapar risiko kesehatan. Kemudian rekomendasi yang dapat dilakukan terhadap analisis permasalahan tersebut, yang pertama adalah tata kelola penggunaan AI. Segera kembalikan sistem pengembangan keputusan ke tangan dokter DBJP, kemudian menerbitkan surat keputusan direktur untuk membatasi intervensi mesin dalam asuhan pasien. Selain itu, dapat juga direkomendasikan untuk membentuk komite etik digital dengan multidisiplin anggota, yaitu mulai dari medik, ahli IT, hukum kesehatan dalam mengawal kebijakan dan merancang regulasi anti diskriminasi data. Rekomendasi selanjutnya yaitu dengan mekanisme audit AI, kita dapat menghentikan operasional AI dan mewajibkan algorithmic impact assessment oleh pihak ketiga yang independen, di mana kita dapat melakukan latih ulang parameter murni berdasarkan hasil klinis tanpa variabel asuransi atau profit. Kemudian rekomendasi selanjutnya dengan memberikan strategi perlindungan pasien, mencantumkan transparansi penuh penggunaan AI kepada pasien dengan melakukan revisi dokumen general consent. Selain itu juga dapat memperkuat layanan aduannya untuk memberikan jalur eskalasi komplain dari pasien ke manajemen. Strategi terkait komunikasi publik dapat diterapkan dengan memberikan komunikasi klinis terbuka, melaksanakan konferensi pers, kemudian melakukan permohonan maaf pada publik dan pasien BPJS, serta memaparkan roadmap perbaikan secara jujur kepada pasien. Berdasarkan analisis masalah, kemudian rekomendasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi AI di rumah sakit terbukti mengalami kegagalan moral dan tata kelola digital yang berat. Akibat didorong oleh motif shareholder primacy dan reduksionisme ekonomi, teknologi AI bertransformasi menjadi alat diskriminasi sistemik yang melanggar hak konsumen atas informasi yang jujur, merusak prinsip keadilan sosial, dan melanggar hukum bioetika medis. Penggunaan teknologi tanpa akuntabilitas, transparansi, dan kontrol manusia secara aktif akan menempatkan kelompok rentan pada risiko keselamatan dan kesehatan yang fatal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.